Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Siska Sinaga. Kali ini saya akan memberikan trik cara mudah untuk menuliskan reaksi elektrolisis larutan dengan menggunakan elektroda inert atau elektroda aktif. Nah, di sini kita mulai dari penggunaan elektroda inert. Ingat lagi bahwa elektroda inert itu adalah elektroda yang tidak aktif atau tidak ikut bereaksi dalam redoks. Nah, jika menggunakan elektroda inert, maka di katoda yang direduksi di sini adalah kationnya langsung. Dengan catatan, kation itu harus berasal dari golongan transisi. Nah, jadi kalau kationnya berasal dari golongan transisi, maka yang direduksi di katoda adalah kationnya langsung. Sedangkan jika kationnya berasal dari golongan utama, maka yang direduksi adalah si H2O. Si H2O. Dan untuk reaksi reduksinya kita lihat ini bahwa di katoda itu direduksi H2O. 2H2O menangkap 2 elektron dan menghasilkan gas H2 dan ion 2OH-. Nah, itu untuk di katoda. Lalu di anoda. Nah, di anoda yang dioksidasi adalah anion yang tidak mengandung oksigen. Nah, contohnya Cl-, F-. Nah, itu ya, yang tidak mengandung oksigen. Sedangkan kalau anionnya mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah H2O. Nah, reaksi oksidasinya 2H2O menjadi 4H+ ditambah gas oksigen tambah 4 elektron. Beda ya reaksi reduksi H2O dengan reaksi oksidasi H2O. Nah, itu untuk penggunaan elektroda inert. Sedangkan untuk penggunaan elektroda aktif. Nah, kalau yang aktif berarti itu di luar dari inert. Inert kemarin platina, emas, dan karbon ya. Hanya 3 itu. Sedangkan di luar dari yang 3 itu aktif. Nah, jika dia menggunakan elektroda aktif, di katoda yang direduksi itu sama seperti yang ada pada inert tadi. Nih, ini yang terjadi walaupun dia menggunakan elektroda aktif. Kenapa? Karena elektroda aktif hanya bereaksi di anoda. Nah, jadi kalau kamu lihat di anoda yang dioksidasi adalah elektroda aktifnya. Apapun itu ceritanya. Nah, itu. Jadi kalau anoda anionnya mengandung oksigen ataupun tidak mengandung oksigen, tetap elektrodanya yang dioksidasi, elektroda aktif ya maksud saya. Nah, itu untuk perbedaan penggunaan elektroda inert dan elektroda aktif. Nah, sekarang kita lihat untuk soal. Nah, yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl. Nah, digarisbawahi larutan ya, larutan. Nah, jangan salah, larutan. Kemarin kita sudah bahas soal tentang lelehan NaCl. Nah, sekarang kita mau bahas larutan NaCl dengan menggunakan elektroda grafit atau yang dikatakan karbon. Nah, grafit ini termasuk elektroda inert atau tidak aktif. Nah, jadi sekarang untuk larutan NaCl. Nah, NaCl ini NaCl kita ionisasikan membentuk ion Na+ ditambah Cl-. Nah, sekarang yang terjadi di katoda, apakah yang direduksi di katoda? Lihat jenis kationnya. Kationnya berasal dari golongan utama. Nah, golongan utama berarti ingat lagi. Nah, ini kita menggunakan elektroda inert ya, grafit tadi. Jika dia berasal dari golongan utama, maka yang direduksi adalah air. Nah, kalau kita buat reaksinya air, berarti yang direduksi
adalah air, maka yang di katoda 2H2O ditambah 2 elektron membentuk H2 ditambah 2OH-. Nah, ini di katoda. Lalu di anoda yang dioksidasi itu siapa? Nah, lihat untuk anionnya. Anionnya tidak mengandung atom oksigen. Nah, kalau kita lihat bahwa jika anionnya tidak mengandung atom oksigen, maka yang dioksidasi langsung anionnya sendiri. Nah, berarti di sini yang teroksidasi adalah Cl- membentuk Cl2 ditambah 2 elektron. Di sini 2. Nah, maka reaksi selnya nih, reaksi sel berarti 2H2O ditambah 2Cl- membentuk H2 ditambah Cl2 tambah 2OH-. Nah, ini reaksi selnya. Beda seperti lelehan NaCl kemarin ya. Kemudian yang contoh yang kedua. Nah, kita lihat. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan. Nih, juga larutan. Larutan CuSO4 dengan elektroda tembaga. Nah, ingat, tembaga ini merupakan elektroda aktif. Nih ya, aktif. Nah, kemudian kalau kita buat, nah, kita ionkan dulu. CuSO4 terionisasi membentuk Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, kenali dulu kation dan anionnya. Ini kationnya berasal dari golongan transisi. Ingat, kalau dari golongan transisi berarti langsung kationnya yang direduksi. Lalu ini mengandung atom oksigen, tetapi dia memakai elektroda aktif. Maka enggak peduli mau ada atom oksigennya, mau tidak ada atom oksigennya, yang pasti nanti di anoda yang bereaksi adalah elektroda aktifnya. Ingat, elektroda aktif hanya bereaksi di anoda. Nah, sekarang kita buat di katoda. Nah, yang direduksi di katoda, lihat, ini kation berasal dari golongan transisi, maka langsung dari kationnya sendiri. Cu2+ menangkap 2 elektron membentuk Cu. Nah, seperti ini. Sedangkan di anoda yang dioksidasi adalah siapa? Lihat anionnya. Nah, ini anionnya mengandung atom oksigen tetapi memakai elektroda aktif. Maka di anoda, ingat lagi, kalau anionnya mengandung atom oksigen atau tidak mengandung atom oksigen, kalau dia memakai elektroda aktif, maka yang bereaksi di anoda adalah elektroda aktif tersebut. Maka ini kita ambil Cu. Nah, Cu. Jadi Cu di sini membentuk Cu2+ dan melepaskan 2 elektron. Nah, jadi maka untuk reaksi selnya ini, maka Cu yang di anoda membentuk Cu di katoda. Nah, inilah dia reaksi selnya. Jadi seperti ini. Makanya saya tekankan sekali lagi, ini peraturan yang ada ini harus kamu pahami. Ini ya, paham ya Nak ya. Maka ini yang paling penting yang harus kamu pahami. Nah, jadi di sini sebagai aplikasinya kamu harus bisa mengerjakan soal yang 2 ini. Nih. Tuliskan reaksi elektrolisis leburan Al2O3 dengan elektroda platina. Nah, ingat konsep leburan kemarin. Lalu
Yang kedua, larutan Fe2O4, FeSO4 besi sulfat dengan elektroda besi di anoda dan elektroda tembaga di katoda. Nah, ini sama-sama elektroda aktif. Tapi ingat bahwa elektroda aktif itu hanya bereaksi di anoda. Nah, jadi kamu harus bisa memahaminya. Paham ya? Oke. Sampai di sini dulu. Salam.